Hari ini kita akan diskusi Marigel dan kita membahas salah satu produk unggulannya, yaitu One Piece Rimless Water Closet. Dan seperti biasa, di sini juga kita kehadiran Mas Deka dari Arsitek Tropis yang akan membantu kita menjadi arsitek reviewer hari ini. Selamat siang, Mas Deka. Selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang semuanya. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya, Mas. Ya, selamat. Oke, dan selanjutnya Pak Irdan. Pak Irdan ini adalah perwakilan dari Rigel yang akan sharing mengenai Rigelnya sendiri hari ini. Dan selamat siang Pak Irdan, mungkin boleh langsung diperkenalkan Pak Irdan sebagai apa di Rigel dan mungkin bisa langsung sharing kepada kami Rigel itu apa sih dan dari mana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang semuanya. Nama saya Irdan Suherman, saya General Manager untuk PT Rigel Indonesia. Saya akan mulai memperkenalkan mengenai Rigel ya. Ya, Rigel kita pertama itu berdiri pada tahun 1991. Jadi Rigel itu memang Singapore-based restroom spesialis, tapi lebih menekankan ke arah green sanitary untuk solusi sanitary product. Jadi kalau bisa dilihat ini gedung kita di Changi Business District kurang lebih 6 lantai, di mana 3 lantai itu didedikasikan untuk showroom, di mana 2 lantai untuk office dan 1 lantainya ruang serbaguna. Nah di galeri kita sendiri juga kita membagi berdasarkan 4 tipe. Jadi ada yang namanya Dux, ada yang namanya Pebble, ada yang namanya Impressions. Ini tergantung dari desain dari si sanitary tersebut. Jadi desainnya ada yang membulat, ada yang kotak, ada yang bulat tapi ada kesan modern. Nah itu semua kita bagi berdasarkan seri-seri tersebut. Nah kita juga di sini menunjukkan bahwa seluruh proses produksi dari produk-produk sanitary Rigel sudah melakukan production secara automation. Nah, baik itu mulai dari produk untuk melakukan pengecatannya maupun high pressure castingnya sendiri. Nah, ini sedikit milestone mengenai Rigel. Jadi pada tahun 1991 kita ada headquarter pertama di kaki Bukit Pekpap. Lalu pada tahun 1996 kita dirikan office dan showroom pertama kita di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu pada tahun 2004 dan 2005 kita mempunyai 2 pabrik dedicated dari China, di mana kedua pabrik ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau di Ningbo itu lebih ke arah fitting atau keran-keran dengan sensor produk, dan untuk Sichuan ini dia lebih ke arah keramik. Jadi semua produk ceramic base diproduksi di sini, mulai dari closet, lalu lavatory atau wastafel ya. Nah itu semuanya diproduksi di Sichuan. Nah, baru pada tahun 2014 ini ada 2 event besar. Pertama adalah kita masuk ke dalam grup Temasek Holding. Lalu di 2014 juga kantor cabang di Indonesia pertama kali didirikan. Nah, ini masih kantor lama kita nih. Ini kantor lama kita masih ada di depan Gandaria. Kurang lebih sekitar 4 lantai, ada showroom, ada office, lalu kita juga ada gudang di Dadap. Nah, baru di 2015 sampai 2020 kita terus mengembangkan beberapa cabang. Yakni kalau di 2015 kita pindah ke Changi Business Park, Innovation Center ini satu gedung kita full. Lalu 2016 kita ada office showroom di Ho Chi Minh, 2017 di Zhejiang, dan terakhir 2019 di Shanghai. Nah, mungkin biar nggak bosen ya, jadi aku putar sedikit video mengenai Rigel itu sendiri. Pak Irdan, kalau di Indonesia, di Jakarta kan ini kantor lamanya ya. Kalau untuk kantor barunya itu di mana ya Pak? Kantor barunya di Kebayoran Baru Pak. Jadi sebetulnya nggak jauh dari kantor lama, tapi kita cari spot yang memang tidak terlalu ramai tapi terekspos dari jalan utama Pak. Oke, itu sudah include sama showroomnya Pak ya? Sudah. Kita pindah ke kantor yang baru ini juga sama, ada showroom, ada kantor juga, tapi gudang kita ada 2 Pak jadinya. Jadi ada di kantor kita plus di Dadap kita ada gudang juga. Gitu. Showroomnya untuk saat ini bisa dikunjungi nggak sih Pak? Sudah bisa dikunjungi Bapak. Sudah bisa dikunjungi. Kalau alamat detailnya ada di lembar katalog pro kita ya Pak ya. Kita sudah update untuk alamatnya. Oke.
Saya lanjut. Nah ini seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk produksi kita juga sudah menggunakan factory automations. Jadi ada high pressure casting dan high precision spraying robot. Jadi kalau casting ini untuk memastikan bahwa biasanya kan kalau yang kurang bagus ya, brand kurang bagus sanitary itu pasti ada tidak rata atau waviness. Nah dengan high pressure casting kita bisa pastikan kualitasnya bagus ya dan baik. Dan high precision spraying robot juga untuk melakukan pengecatan pada di keramik kita, ini mengurangi potensi untuk black spot. Oke, saya lanjut. Nah ini sedikit sebaran dari si Rigel. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat yang lambangnya G ini sebetulnya ada established business unit kita atau cabang dari Rigel sendiri. Sedangkan kalau yang warnanya dot orange ini adalah distribution network kita atau project partner kita. Nah mungkin tadi di video profile sempat ada Mall Egana ya di Chili ya. Nah itu sebetulnya dibantu oleh channel partner kita di Chili memang. Oke. Nah visi kita mau seperti apa sih? Kita mau dikenal sebagai sanitary brand yang ditenagai oleh smart technology. Nah pengertian smart technology di sini unik nih. Jadi bukan seperti smartphone saja ya, tapi smart di sini mempunyai 3 base function. Jadi pertama adalah green innovations, intelligent technology, dan clean and comfort. Nah, maksudnya green innovation apa? Green innovation mulai dari konsumsi listrik sampai konsumsi air sendiri. Kita ada teknologi untuk save water dan save energy. Lalu di sisi intelligent technology juga kita ada temper glass flash valve. Nah mungkin kalau Bapak Ibu tahu biasa flash valve yang ada di pasaran sekarang banyak kan stainless dan plastik ya. Nah kalau kita tawarkan yang berbeda, kita tawarkan dengan menggunakan temper glass. Tujuannya lebih apa? Lebih tahan noda, lalu dia tidak berbekas. Jadi less spotless lah kalau kita bilang. Nah itu secara intelligent teknologi. Bahkan ada beberapa teknologi flushing yang kita berikan itu membantu mereduce untuk jumlah water flushnya sendiri. Wow, itu nanti akan sampai berapa tuh Pak? Nah ini kita sampai mendapat rating Wells thickness itu 3 tick ya. Jadi Wellness itu merupakan lembaga untuk irit air ya, lembaga yang mengukur pemakaian air dari setiap brand-brand sanitary. Nah jadi istilahnya kalau kita mau masuk pasar Eropa maupun pasar Singapura terutama itu wellness-nya itu mesti 3 tick. Nah 3 tick itu artinya apa? Artinya air yang digunakan untuk flushing itu mulai dari 3,5 sampai 5 liter. Nah jadi untuk normal flush kita bisa di angka 4 liter, sedangkan untuk reduce flush kita bisa di 3 liter Pak. Wow, jadi lebih irit ya Pak ya? Jauh lebih irit. Kalau dibilang memang berapa liter sih kalau kita normal flush? Normal flush itu di angka 6 liter biasanya. Tapi itu bakal akan bersih nggak ya? Bersih gitu ya, gitu. Nah, justru smart teknologinya bermain di sini. Jadi pertama kita sudah ada green innovation dengan save water. Lalu intelligent teknologinya adalah metode flushing yang nanti akan saya perlihatkan. Jadi seperti tornado Pak. Jadi seperti air berputar. Lalu ada lagi namanya clean and comfort, di mana kita merupakan satu-satunya brand yang memiliki sertifikat untuk antibakteri dan anti noda. Wow. Nah, jadi istilahnya smartnya itu bukan smart cuman kayak smartphone ya. Jadi lebih mengarah ke pertama fungsi, kedua desain yang membuat dia bisa menjadikan teknologi untuk flushingnya tersebut, dan terakhir adalah kandungan materialnya sendiri yang sudah dilapis dengan antibakterial dan anti stain. Jadi sangat nyaman ya Pak ya? Ya, jadi istilahnya kalau pakai Rigel sih harusnya less worry ya kalau kita bilang, baik itu untuk maintenance maupun pada saat penggunaannya. Oke, saya lanjutkan. Untuk our capabilities, untuk R&D sendiri kita punya tim dedicated di Singapura, di mana segala pengembangan produk, semua prototipe dihasilkan dari Singapura dengan standar yang ya tentu Bapak Ibu sudah tahu kalau Temasek kan BUMN ya, BUMN Singapura, jadi mereka rancang biasanya untuk public facility juga, jadi lebih more durable kalau orang bilang. Lalu untuk manufacturing excellence-nya sendiri tadi sudah saya perlihatkan menggunakan production automations ya,
Lalu ada customer care program kita juga, kita punya dedicated team engineer di Indonesia. Lalu kita juga terus melakukan pengembangan secara global. Oke. Nah, untuk sertifikatnya sendiri kita ada apa aja nih? Pertama, kita ada wellness thickness, yang di ujung kiri. Lalu kita ada Singapore Green Building. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, kalau green building itu kan biasanya untuk produk building material yang tidak berbahaya ya, menggunakan barang-barang yang tidak berbahaya juga gitu. Nah, kita udah dapat itu juga dari Singapura. Lalu ada lagi yang paling penting ya tentu SNI. Jadi Bapak Ibu dalam spekin atau menjual produk retail tidak usah khawatir karena itu semua sudah ber-SNI. Untuk label green itu sendiri, Pak, itu kan dari Singapura ya. Apakah itu berlaku juga di Indonesia ya? Atau ada mungkin dari Rigel Indonesia yang memang mengeluarkan? Oke. Sebetulnya masalah green label memang Indonesia tidak mengeluarkan, Pak. Okay. Jadi kalau Bapak tahu beberapa produk building material juga ada yang mendapatkan green building dari Singapura. Karena itu memang lembaga penelitinya hanya ada di Singapura, lembaga sertifikasinya juga ada di Singapura. Tapi rest assure bahwa produk-produk yang mendapatkan label tersebut itu merupakan produk yang bisa dibilang reliable dan bertanggung jawab dengan lingkungan sih. Jadi apapun yang diproduksi itu tidak merupakan suatu yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, seperti itu. Wow, betul-betul green ya Pak ya? Iya betul-betul green Pak, betul-betul green. Oke, saya lanjut lagi ya Pak ya. Jadi kita juga sempat menang Singapore Good Mark Design pada tahun 2017 dan berturut-turut ada juga di 2019 mulai dari Internet of Toilet, lalu kita ada Zero Rim Water Closet. Nah mungkin bingung nih ya, Zero Rim apa nih? Nanti saya jelaskan. Lalu ada Glass Sense Flash Valve, lalu ada Pebble Series, di mana Pebble Series itu lebih ke arah membulat ya desainnya, jadi lebih ke arah nature kalau kita bilang. Lalu ada Whirlwash Intelligent Water Closet. Nah ini yang saya bilang, jadi teknologi flushing yang seperti air berputar. Nah, lalu ada Sense Auto Conceal System, jadi flash valve yang menggunakan sensor, tapi bisa juga di manual override. Ini biasanya yang ada tangkinya di belakang. Iya betul-betul. Itu penting sih Pak. Desain unik. Karena kalau di umum tuh ada yang hanya ada sensor saja tapi tidak ada flashing dengan manual. Nah, itu merepotkan sih sebetulnya. Ada beberapa. Merepotkan, betul. Karena orang Indonesia biasanya walaupun sudah sensor dia tetap ada yang mau dipencet ya Pak. Iya betul. Buktinya urinoir aja pasti orang berusaha untuk pencet untuk flashing. Iya betul. Nah, kadang-kadang butuh tambahan air gitu Pak atau sebagainya kan. Betul. Gitu. Nah, jadi kita selalu siapkan untuk yang tipe sensor ada button untuk manual override sih. Jadi aman lah istilahnya untuk Bapak Ibu juga. Iya. Oke. Nah, ini sedikit project portfolio kita yang ada di Indonesia. Jadi ada di Menara Astra, District 8, Indonesia One, lalu ada di PCPD Tower, IFC 2, 88 Avenue. Ada di Sentra Senayan juga, Grand Batam, Unilever. Nah, ada beberapa yang sudah supply, cuman kita belum masukkan di sini Pak. Yang recent adalah Sarina, renovasi Sarina Office. Nah, itu seluruh faucetnya dan automatic soap dispenser itu menggunakan Rigel. Bahkan dilapis dengan warna gold. Wow. Jadi, cukup unik. Jadi nah itu yang menjadikan si Rigel ini unik juga, bahwa teknik pelapisannya sendiri bukan cat secara manual, tapi dia menggunakan ion teknologi, jadi dipanaskan lalu disemprot dengan cat, jadi lapisannya menutup secara sempurna, tidak ada bekas cat istilahnya kita bilang. Bukan coating biasa ya Pak ya? Bukan, karena kalau coating biasa bahan stainless ya Pak ya, mau di coating seperti apapun, kalau misalnya dia pakai coating cat biasa itu pasti bisa ngelupas. Ini dijamin Pak, nggak akan melupas. Ini dijamin nggak akan melupas. Ini dijamin tidak akan melupas. Wow. Dan mungkin ada mall terbaru juga, The Park Mall Semarang, itu juga menggunakan auto soap dispenser, bahkan automatic hand dryer yang besar itu untuk mallnya mereka, satu full mall. Kalau di Jakarta, mall sendiri Pak? Ya. Itu kalau kita bisa lihat di mana? Ada di District 8 Pak. Ada di District 8. Lalu kalau Bapak mau melipir dikit ke Tangerang gitu ya, Sumarekon Mall Serpong itu untuk soap dispensernya menggunakan kita Pak. Iya.
Jadi yang dekat-dekat situ kan bisa sih. Langsung kita coba sensasinya gitu kan. Betul. Jadi kalau Bapak ke Distrik 8, WC perkantoran maupun yang Asta itu semuanya bukan Rigel sih Pak. Oh, oke. Ya. Nah, kalau di hotel sendiri, hotel kita beragam nih. Mulai dari yang bintang 3 bahkan sampai yang luxurious hotel. Jadi ada yang di Traders, ada di Sands, Hard Rock Hotel, W Hotel, Kartika Discovery Bali, V Boutique Bandung. Di Bandung ada satu lagi sebetulnya hotelnya yang cukup unik, namanya Jana Valley Hotel. Oh, Jana Valley. Mungkin Jana Valley. Mungkin Bapak pernah dengar ya? Iya, yang iya. bentuknya seperti Tetris yang ditumbuk-tumbuk itu. Iya, betul. Nah, itu satu hotel full menggunakan Rigel. Oh, oke. Nah, dan jangan lupa hotel mewah satu-satunya di Aceh, Hermes Hotel, itu juga menggunakan Rigel. Wow, sudah dipercaya banyak ya Pak ya? Sudah dipercaya banyak. Kalau proyek rumah sakit kebetulan kita sedang mencoba masuk untuk ke Mayapada ya Pak ya. Jadi untuk anchornya sih hospital kita juga sudah ada. Oke, nah ini untuk residential project-nya. Nah, barang-barang yang digunakan sebetulnya model desainnya seperti apa sih ya? Nah, ini aku kasih gambar sedikit mengenai produk-produk yang digunakan di proyek tersebut. Ini contohnya di Hermes Hotel. Jadi mulai dari kloset, lalu ada lavatory-nya, ada mixernya, ada hand towel-nya juga ada, ya kan? Paper holder-nya, bahkan sampai shower system-nya. Tadi Pak sempat dibahas kan di yang Sarina itu kan warnanya warna gold ya. Gold, iya. Itu sebetulnya kalau disediakan atau by custom sih Pak gitu, maksudnya kayak kita kan pengen warna-warna mungkin luxurious yang sekarang itu warna matte atau warna apa gitu Pak. Oke, saya jawab Pak. Jadi gini, sebetulnya semua material untuk sanitari itu bahan awalnya itu krom Pak, kalau untuk fitting-fitting. Nah, bedanya adalah proses pelapisannya. Ada yang dilapis dengan menggunakan cat biasa, ya kan? Tapi ada yang menggunakan teknologi yang kita bilang seperti PVD ini, si Rigel ini. Nah, bedanya adalah kalau PVD itu kita tidak akan glossy. End resultnya akan berwarna matte, Pak. Matte ya. Nah, tujuannya apa matte? Pertama, tidak menimbulkan bekas sidik jari. Iya. Kalau glossy pasti kotor ya, sidik jari nempel semua ya kan. Nah, kalau matte dia tidak ada sidik jari. Kedua, dia jadi lebih tahan akan goresan. Tahan ya Pak, bukan anti. Iya. Jadi lebih tahan goresan. Dan ya tentu warnanya juga unik. Jadi warna yang kita sediakan itu bukan cuma warna hitam misalnya, bukan cuma warna gold, tapi kita ada warna rose gold. Bahkan kita ada warna bronze dan ada warna silver. Jadi cukup beragam. Nanti aku bisa perlihatkan sedikit mengenai warna-warnanya. Jadi it's quite unique. It doesn't mean it's default. Itu tidak default. Itu optional. Tapi it can be done. Nah, cuma tetap ada require minimumnya ya, kuantitinya. Karena itu kan sistem pelapisan. Jadi ada extra cost dan terutama minimum quantity tetap. Itu kira-kira berapa Pak? Bisa di-spill nggak sekalian? Kalau mengenai minimum quantity, biasanya kalau hitungan satu proyek komersial, ya di angka 70 sampai 80 piece itu minimum Pak. Iya. Itu minimum. Jadi ya mungkin kalau untuk residensial saja, misalnya renovasi rumah, kemungkinan harus mengikuti stok yang ada atau balik ke warna dasar chrome. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi handle satu big project, misalnya commercial project, hotel project, dan mau satu hotel atau satu project itu menggunakan warna tersebut, bisa didiskusikan. Karena jumlah tersebut tergolong kecil sih Pak, kita bilang. Itu jauh nggak sih Pak perbedaan harganya dengan yang chrome biasa? Sebetulnya kalau dibilang perbedaan harga, nggak jauh sih Pak. Karena kalau dari harga yang biasa, kita cuman add sekitar 10% untuk penambahan coatingan tersebut. Tapi produk yang didapat jadi lebih rigid ya, istilahnya tidak mudah baret dan tidak terkelupas, tidak usah khawatir terkelupas. Apalagi sesuai keinginan kali Pak ya. Nah, itu bisa request warna Pak, warna tertentu atau memang disediakan warnanya sebetulnya 5 sih Pak. Warnanya 5 5 palet warna itu.
Nah, cuma saya yakin warnanya juga cukup warnanya juga cukup menarik. Mungkin bisa dilihat nanti di showroom kita juga kalau Bapak nggak keberatan nih. Iya. Wah, Oke. Menarik sekali, Pak. Saya lanjut ya. Nah, ini contoh di District 8. Jadi bahkan flash valve-nya juga menggunakan kita. Di pasis untuk automatic soap dispenser dan automatic faucet juga dengan menara Astra. Nah, ini di 80th Avenue, di mana semua menggunakan desain yang kotak seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke arah produk fokus ya Pak ya, kalau kita bilang ya. Yep. Jadi sebetulnya Rigel tuh banyak produk, tapi kenapa sih saya mau meng-highlight water closet dengan tipe 9030? Karena dia value for money, Pak. Dia value for money-nya sangat tinggi. Bayangkan kalau Bapak anggaplah mendapat kloset dengan harga seperti harga di pasaran, harga sekitar 3 jutaan atau harga sekitar 2 lebih sedikit, tapi Bapak memiliki beberapa fitur yang terkandung di dalamnya. Contoh, ada yang namanya rimless technology, ada yang namanya wear wash flushing, ada juga anti stain-nya, soft closing juga, dual flush juga, dan tentunya dia punya trap cukup fleksibel. Fleksibel ya Pak ya? Fleksibel. Jadi satu kloset lengkap fiturnya. Nah, ini saya kasih gambar sedikit mengenai strapnya ya, strapnya. Oke. Nah, ini adalah strapnya kita. Jadi yang di sini Pak itu untuk menerima buangan dari bowl toiletnya. Oke. Dan di bawah ini untuk lubang pembuangan pouringnya. Nah, jadi Bapak bisa lihat ya, hitam-hitam ini tuh ini sealant-nya Pak. Jadi dia ada sealant di ujung, ada sealant di sini. Nah, yang dipotong atau di-adjust itu adalah bagian ini. Oke. Jadi contoh kalau misalnya kita nggak mau potong ya, kita tempel ke dinding, jarak dari dinding ke sini itu 15,5 cm. Mau jadi 25,5 gimana? Dimajukan, otomatis ininya dibuka dulu, dipotong, lalu ditutup. Lalu disambung lagi. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya yang sudah terpasang sampai 25,5 seperti ini gambarnya. Lihat ya, tidak ada panjangnya sama sekali, dia sudah potong lalu dia sudah rekatkan kembali. Nah, lihat ya Pak bedanya ya, tadi kan masih ada panjangnya ya. Nah, kalau sekarang ini udah dipotong dan sudah masuk menyerupai trap yang seperti biasa. Ada teknik pemotongan khusus nggak sih Pak sebetulnya? Teknik pemotongan khusus nggak ada, bahkan waktu kita potong menggunakan gergaji biasa juga bisa. Gitu. Jadi kalau dibilang susah nggak? Nggak susah sih sebetulnya. Cuma membuka sealant di bagian sini sedikit keras nih Pak. Nah, sedikit keras karena ya tentunya dia kan mau ngepres ya supaya dia tidak ada jarak sama sekali. Jadi mungkin ada perlu tenaga dikit untuk dibuka tutupnya, lalu sealantnya, lalu baru dipotong, pasang lagi seperti itu. Jadi tukang bangunan biasa juga bisa ya Pak? Tukang bangunan biasa bisa, pasti bisa Pak. Kalau nggak bisa aneh bisa. Takutnya mungkin ada memang khusus atau tim khusus yang memang untuk mengaplikasikannya gitu Pak? Enggak sih. Kalau Rigel itu pertama dia easy to install. Dan alat-alat untuk pemasangannya juga dapat umum. Ini berbeda dengan yang mungkin kalau Bapak tahu tipe-tipe Eropa, Bapak nggak bisa pasang gampang tuh Pak. Karena kenapa? Ukurannya berbeda. Alat yang digunakan untuk pasang pun berbeda. Nah, tapi standarnya kalau mungkin mengikuti standar Eropa gitu ya Pak? Betul, karena kalau sanitary ini ada standar Asia, ada standar Eropa. Nah, kalau standar Eropa, pemasangannya beda, alat pasangnya beda, dan spare part-nya juga Bapak nggak bisa temukan di mana-mana. Nah, itu yang membuat kalau dia spare part ini, kalau spare part ya, ini, ya, pertama yang hasil aplikasinya juga pasti siapkan covernya Pak. Jadi jika terjadi sesuatu, kita bisa garansi untuk spare part-nya ada. Nah, tapi jika di remote area, karena kita sudah ber-SNI, sebetulnya bisa menggunakan brand yang lain Pak. Jadi kita bisa kanibal. Oh gitu ya Pak ya? Nah, jadi kelebihannya,
Betul, kelebihannya SMI itu adalah untuk spare partnya kita masih bisa mix and match. Nah, cuma ya tetap kita sarankan sih dari Rigel aja sih. Mas Deka agak mirip pertanyaannya dari Pak Erwin Cahyadi di sini sebagai partisipan kita hari ini. Selamat siang Pak Erwin. Jadi di kolom chat juga Pak Erwin menanyakan yang sama nih seperti yang Mas Deka tanyakan. Layanan purna jual Pak Irdan dan juga untuk produk di Indonesia mengenai garansi dan spare part. Berarti itu nggak perlu khawatir ya Pak? Jadi gini, mungkin aku perlu perjelas dari sisi warranty ya. Jadi warranty kita itu adalah untuk produk sensor itu 1 tahun, untuk produk fitting itu 3 tahun, sedangkan untuk cramp tenses, jadi normal usage, ya istilahnya kalau klosetnya tiba-tiba ketimpa palu dari atas, ya mungkin itu nggak termasuk kategori warranty ya. Atau dipindah-pindah, ketabrak, jadi ada gompal ya, mungkin itu nggak masuk. Tapi begitu misalnya Bapak beli ada retak rambut atau misalnya terjadi tutupnya tidak pas, itu kita ganti semua kok Pak, nggak usah khawatir. Itu body itu Pak Irdan atau hanya part yang rusak saja Pak? Body dan tergantung kerusakannya Pak. Jadi kalau kita bilang spare part untuk fitting selama itu bukan sensor kita garansi 3 tahun. Tapi kalau untuk produk-produk sensor 1 tahun sih Pak. Itu klaimnya harus ke Jakarta atau bisa di mana sih Pak? Klaimnya sih ke Rigel langsung, kita kan ada tim engineer juga. Tapi kalau untuk kota-kota yang sudah mempunyai distributor, bisa melalui distributor kita. Distributor kita sekarang ada di Medan, Pekanbaru, ada di Surabaya, satu lagi ada di Palembang. Jadi kita ada 4 distributor. Mas Deka tanya itu juga di sini juga. Pertanyaan pertama ada dari Pak Edi Pitono. Jadi Pak Edi juga menanyakan, Rigel sudah punya showroom belum di Surabaya Pak Irdan? Kalau showroom mungkin belum, tapi kita kalau di Surabaya, Gresik itu kita sudah masuk ke tradisional retailnya Pak. Jadi kalau mau lihat ke toko-toko bangunan gitu ya, toko-toko bangunan yang besar biasanya ada Rigel di sana. Nanti kita bisa kasih guidance lah toko-toko yang sudah ada Rigelnya. Dan tipe ini ada Pak di yang tipe untuk masuk tradisional adiknya dia 9707. Tapi tidak meninggalkan value-nya dia juga sih. Cuma ada beberapa fitur seperti anti stain itu kita tidak sematkan Pak, dan wear wash. Tapi selain itu mereka ada sama semuanya. Terima kasih Pak Edi Pitono dan Pak Erwin. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah dijawab gitu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya tinggal bisa hubungi Pak Irdan ya Pak untuk showroom dan juga untuk warranty dan spare part yang lain mengenai Rigel, dan bisa lihat di halamannya Rigel yang ada di Katalog Pro. Seperti itu Pak Edi dan Pak Erwin. Oke, saya lanjut sedikit ya Pak ya. Jadi sebetulnya main feature dari kloset ini seperti yang saya bilang, kenapa dia value to purchase? Pertama, sudah memiliki anti stain teknologi. Nah, jadi istilahnya Bapak Ibu tidak usah repot membersihkan. Aduh, saya mau bersihnya pakai Porstec lah yang keras, yang mahal. Nggak perlu, karena Rigel sendiri sudah anti noda. Nah, tadi sudah dibuktikan dengan mungkin contohnya menggunakan mustard ya, yang sulit untuk dibersihkan. Itu sekali flush bersih. Lalu ada lagi soft closing untuk closet lidnya. Jadi bukan seperti zaman batu yang kalau ditutup kubrak langsung gitu. Tapi ini slow soft closing. Nah, tentu menggunakan rimless juga. Nah, tadi udah dijelaskan ya di video apa sih rimless. Jadi sebetulnya berbeda dengan kloset-kloset biasa. Kalau kloset biasa itu berbentuknya box. Makanya kita bilang box rim ya. Nah, box rim ini adalah tempat keluar titik-titik air nantinya. Nah, makanya banyak dari Porstec itu mengeluarkan produknya merupakan leher angsa ya. Karena tujuannya untuk menggapai titik itu. Karena dia ngumpet Pak di belakang. Nah, itu juga menjadi sarang kuman. Nah, kalau rimless, dia sistemnya hanya seperti ini. Jadi, seperti ada bibir saja, tapi tidak tertutup. Nah, untuk membersihkannya sebetulnya nggak perlu dibersihkan. Begitu flush, dia akan membersihkan seluruh bagian bowl tersebut. Tapi kalau Bapak mau bersihkan cukup dengan lap biasa. Tidak perlu menggunakan ya kayak di pasaran mungkin khususnya pembersih khusus ya. Nggak perlu. Bapak mau bersihkan menggunakan
pencuci biasa boleh, tapi tidak usah seperti yang kayak pakai Porstek atau yang mesti disikat ya kan, kayak soda api gitu ya, nggak perlu Pak, karena di sini kita sudah ada anti stain teknologinya. Untuk anti stain teknologi itu sendiri Pak, apakah kemungkinan makin lama digunakan makin menipis atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Oke, jadi anti stain teknologi kita ini sebetulnya sama seperti antibakteria kita. Jadi istilahnya adalah dia bukan hanya dilapis di luar, tapi embed pada saat proses pembentukan. Nah, jadi istilahnya Bapak ada baret pun ya nggak usah khawatir Pak, tetap terlindungi juga karena di bagian dalamnya sudah ada berarti anti-stain. Istilahnya bukan hanya coating ya Pak? Bukan hanya coating saja sih, hanya coating saja. Jadi istilahnya kalau misalnya dipakein ini pembersih yang keras lalu disikat, nanti baret nggak ada. Sebetulnya bukan nggak ada antinoda, ada antinoda, cuman sayang. Jadi apa? Jadi rusak klosetnya, iya kan? Iya. Maksudku untuk apa gitu? Karena cukup dengan dibersihkan seperti biasa atau di flush saja dia sudah bersih. Nah itulah kelebihannya si kloset Rigel ini. Jadi kita untuk maintenance-nya sangat mudah dan nggak perlu biaya lebih. Itu seluruh kloset dari Rigel Pak? Mayoritas seluruh kloset Rigel menggunakan antinoda. Yang tidak menggunakan hanya satu, adiknya dia yang di retail itu 9707. Seluruh kloset Rigel sudah menggunakan anti stain. Dan bakterial juga Pak? Antibakterial optional Pak. Itu biasanya biasanya untuk market yang dedicated. Contoh, misalnya di rumah sakit, ya kan? Atau di klinik-klinik di mana kebersihan itu menjadi nomor 1 nih. Nah itu biasa kita kasih opsi untuk ditambah lapisan antibakteria. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemakaian biasa sih saya rasa nggak perlu sampai antibakterial sih Pak, karena yang menggunakan juga kita juga kan. Iya. Di publik seperti itu mungkin ya Pak ya, mungkin membutuhkan. Di publik masih mungkin. Di publik masih mungkin. Tapi kalau untuk pemakaian standar rumah maupun di dalam apartemen sih saya rasa nggak perlu sih Pak. Karena begitu kita flushing bersih juga ini juga, ya kan? Nah anti stain juga itu menyebabkan baunya tidak ada Pak. Jadi bukan hanya antinoda terlihat, tapi baunya juga nggak ada. Ya. Mereduksi bau ya Pak ya? Mereduksi bau. Dan tentu dengan adanya rimless ini, kita bisa dapatkan teknologi flushing yang tadi Pak saya bilang wear wash. Karena kenapa? Kalau dilihat tadi airnya berputar dari kiri ke kanan ya. Iya, betul. Jadi tidak semua titik ada air. Jadi satu titik dia keluarkan dengan tenaga yang sama, lalu dia akan berputar. Nah, tekanan air itu akan mengikis semua kotoran, lalu dia akan mendorong kotoran ke bawah. Jadi istilahnya lebih silent untuk Pak. Tidak ada split back Pak. Jadi muncrat balik tuh nggak ada. Aman. Iya. Ini Pak, kalau saya lihat gambar rimless teknologi kan Pak ya, itu ada penipisan. Ya, apakah seperti itu Pak? Penipisan ini mempengaruhi sama kekuatan nggak sih Pak? Takutnya. Oke, saya jelaskan. Jadi sebetulnya kalau dibilang Mas Deka. Ini tipis gak nih? Ini semua tipis Pak. Karena orang Indonesia iya. Jadi gini, sebetulnya masih suka jongkok Pak dan ngerti. Nah, itu yang benar ditakutkan sama orang. Pertama, kita selalu mengedepankan namanya kloset duduk harus duduk ya Pak. Tetap. Kedua, kalau dari sisi keramik ini tidak tipis Pak. Ini sebetulnya keramik biasa. Bedanya apa? Sebetulnya kalau box rim atau rim kotak yang juga tidak full kotak itu keramik semua. Jadi dia cuma mengkotaki gitu. Jadi dia cuma ada extension lagi ke bawah dan ke kiri. Jadi kalau secara kekuatan sama Pak. Tidak masalah secara kekuatan. Nah, setiap kloset kita itu udah dites Pak. Daya tekan ke bawahnya sampai kurang lebih 300 kilo. Jadi selama berat kita tidak 300 kilo aman Pak. Aman ya Pak ya. Aman harusnya. Ya tadi Mas Bayu bilang juga kan masyarakat Indonesia mungkin ada aja gitu kan yang memang tidak terbiasa di kloset duduk akhirnya malah jongkok gitu. Iya, banyak kan kalau misalnya kita taruh di public facility kotor karena kaki sebetulnya di sini ya Pak ya. Nah tapi nggak usah khawatir, kita juga udah ada pressure testnya sekitar 300 kilo. Kecuali berat Bapak 400 kilo. Nah itu mohon maaf
mungkin harus menggunakan ini ya, extension. Oke, baik. Oke. Nah, lalu ada juga teknologi irit air kita atau wellness thickness kita, yaitu 2,5 sampai 4 liter, Pak. Jadi kalau full 4 liter, 2,5 ini untuk yang reduce flush. Jadi istilahnya kalau untuk buang air kecil, kita tekan tombol yang kecil bisa cuma 2,5 liter. Itu tadi kan dibahas juga jadi silent itu ya Pak ya? Flushing, silent flushing. Itu berpengaruhnya terhadap apa sih Pak sebetulnya? Berisik kenapa bisa sampai, berisik gitu ya? Iya gitu. Oke, bisa mereduksi berisik ya gitu. Sekarang gini Pak, sekarang bayangkan kalau misalnya kloset yang Bapak, mungkin saya maju sedikit ya, saya kasih lihat gambar kloset. Nah, rear wash itu dia keluar hanya dari satu sisi dan dia membersihkan. Berisiknya dia adalah pada saat dia ditekan ke bawah untuk wash down. Oke? Nah, tapi kalau misalnya kloset biasa, itu dia punya titik air Pak. Titik airnya dari mana? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4 titik. Sekeliling ya. Nah, dan air itu 6 liter dibanjir sekencang-kencangnya di tiap lubang itu. Langsung dia penuh, dia tekan ke bawah. Nah, itu yang nyebabin itu berisik, Pak. Jadi pada saat Bapak flush sendiri itu udah berisik tuh. Karena Bapak bayangkan ya, tekanan yang sedemikian keras harus masuk melalui 12 lubang di pinggir-pinggir itu. Nah, sedangkan ini dia buka dengan satu lubang untuk langsung diputar. Oke. Dia lebih silent. Nah, tetap ada suaranya pada saat dia harus wash down ke bawah. Tapi jauh lebih silent. Oke, baik. Bisa lebih mereduksi ya, Pak ya? Ya, karena itu, jadi istilahnya nggak berisik lah, Pak. Iya, cukup penting jika kita memang mungkin di hotel tuh berdua dengan siapa gitu kan. Yang satu orangnya lagi tidur, yang satunya lagi ke toilet. Cukup mengganggu kan ya, Pak ya? Ya, biasa kalau kita ke hotel bintang 5 juga pada saat kita flush kan nggak berisik, Pak. Berisik gitu kan, terus selesai. Iya. Cuman kalau kita pakai toilet berisik banget gitu. Mulai dari tutupnya juga nggak soft close, soft close, jadi digabruk juga langsung nutup. Berisik juga, air yang dikeluarkan juga banyak dan bersih juga belum tentu. Karena kenapa? Bayangkan kalau misalnya titik airnya di sini nih Pak, kotorannya di sini Pak. Ya. Dia cuman bermodalkan airnya memenuhi bowl, ditekan ke bawah dengan gravitasi. Nah, bayangkan kalau misalnya kotorannya seperti mustard yang susah atau lengket dibersihkan. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa flush 2-3 kali ya kita bilang. Iya. Okay. Banyak banget ya, Pak, kelebihannya ternyata. Itu. Jadi saya bilang kenapa dibilang value for money ya ini. Jadi kalau dibilang mahal nggak? Ini sangat murah ini. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain, malah sekarang rasanya adalah nggak salah nih. Apa saya yang kemahalan kemarin belinya ya? Jadi berapa persen tuh? Pertanyaan terakhir tuh. Oh, itu pertanyaan terakhir ya. Iya. Harusnya itu saya buka di terakhir ya. Benar. Pokoknya ini value for money dulu deh ya. Nah, oke, saya lanjut sedikit ya. Tadi mengenai produk fokus. Nah, produk fokus sendiri ada beberapa fitur yang sudah dibenamkan. Tapi apakah Rigel hanya punya fitur itu saja? Sebetulnya enggak. Kita ada beberapa fitur untuk beberapa produk yang kita mau highlight sedikit. Oke? Nah, jadi pertama antibakteri seperti yang tadi saya bilang, Pura Shield. Sudah ada sertifikatnya loh Pak. Dan ini sama seperti anti stain tadi. Selain dilapis di depan, tapi juga dia diffuse permanently onto the ceramic. Jadi kalau Bapak mau ada antibakteri selalu pre-advance di info. Karena kita custom. Jadi tidak semua kita masukkan itu. Nggak ready ya Pak ya? Nggak ready. Tadi juga sempat dibahas itu dari China langsung Pak? Ya, ini dari China langsung. Nah, uniknya lagi, beberapa produk kita seperti flash valve ini kita bisa custom seperti ini. Lihat nggak? Ada yang berbeda Pak? Iya. Smiley face ya. Nah, kita bisa custom seperti ini Pak. Oke. Jadi cukup fleksibel kalau kita bilang. Okay? Kalau gitu untuk pemesanannya itu langsung dari China Pak? Pemesanannya tetap kita kalau kuantiti yang tidak terlalu banyak, kita ada gudang pertama di Dadap, lalu kita ada gudang juga di Singapura, ya kan, Malaysia. Baru jika proyeknya itu cukup besar, kita ambilnya dari China.
Oke. Maksudnya dalam artian jika memang ini produknya selalu ready kan Pak ya, atau mayoritas kalau standar produksi ready Pak. Cuman kalau untuk kebutuhan proyek yang mungkin satu proyek 300 kloset, 200 lavatory ya itu kemudian kita harus dari China sih Pak. Tapi kalau Bapak 30, 40 kita masih oke. Masih ada. Seperti tadi kan Bapak bilang tuh ada untuk antibakterial kan perlu di-announce terlebih dahulu ya gitu kan. Iya. Dan itu kan langsung di-adjust masuk ke dalam produksi. Itu betul. Kan otomatis apakah ready atau memang harus kita bilang seperti itu dan diproduksi terlebih dahulu? Itu berapa lama sih Pak kurang lebih? Biasa gitu? Diproduksi sih kurang lebih kalau dari kalau dengan antibakteri ya Pak ya bisa di angka 2 bulan sih Pak. Tergantung dari seberapa kuantiti yang diharapkan. Ya makin banyak tentu akan mengikuti. Kita contoh aja deh waktu pas untuk Sarinah ya, untuk Foset kita takes waktunya kurang lebih 1,5 bulan Pak. 1,5 bulan. Jadi barang terdeliver nyampe di Jakarta itu di waktu 2,5 bulan dari PO. Seperti itu. Jadi ya memang tetap untuk delivery karena kita full import, jadi perlu diperhitungkan nih, perlu di schedule, jangan sampai melewati target yang diharapkan, gitu aja sih. Iya, betul. Oke. Saya lanjut. Nah ini ada anti-stain teknologi seperti yang tadi saya bilang. Jadi memang bedanya kalau dari outline gimana sih, kelihatan nggak sih kalau dari fisiknya beda. Jadi kalau dari yang biasanya tanpa ada anti-stain, orang bilang lebih gelap ya, atau lebih butek lah kita bilang. Nah dengan menggunakan Pura Glaze ini, dia lebih seperti warna mutiara, jadi lebih putih. Tapi glossy juga Pak itu? Glossy, cuman dia lebih bright white kita bilang. Oke. Nah menarik sih ini ya. Oke, lalu ada Wear Wash yang tadi saya bilang. Nah ini rimless Pak. Nah ada pengembangan rimless lagi sebetulnya, namanya Zero Rim. Nah seperti ini. Kalau rimless masih ada bibirnya, kalau Zero Rim tidak ada bibir. Loh, jadi gimana ini Pak? Jadi seperti Gucci. Tidak ada bibir sama sekali. Nah, kuat gak ini? Tolong dilihat dulu, keramiknya lebih tebal dibanding yang rimless. Iya. Jadi memang di set seperti itu. Kekuatannya berarti itu menambah kekuatan nggak sih Pak sebetulnya? Lebih kuat lagi sebetulnya Pak. Lebih daripada lagi, tapi 300 tadi ya? Ya asal jangan sampai 400 deh Pak. Ini tidak pernah diuji maksudnya apakah jadi 350 atau 380 karena sebetulnya yang ditekankan di sini lebih ke arah membersihkannya lebih mudah pertama. Kedua dia jadi lebih slick aja sih desainnya. Tidak ada lekukan sama sekali gitu loh. Nah tentu walaupun dengan Zero Rim kita masih bisa ada teknologi untuk si Wear Wash. Nah, ini salah satu contoh video Wear Wash tapi untuk Zero Rim ya, di mana dia menggunakan serbuk kayu yang sulit sekali untuk dibersihkan. Biasanya susah nih Pak, karena debu gergaji ini kan sangat lengket ya, kecil-kecil juga. Tapi dia cukup keluar lagi gitu ya Pak ya? Betul. Dia cukup sekali flush bersih semua. Nah, saya jadi ada pertanyaan sedikit Pak Erdan. Boleh. Rigel sendiri itu ada requirement berapa bar tekanan air sih Pak? Tekanan air, oke nih. Biasanya tekanan air ini standar di kita sih 3-4 bar juga kita oke sih Pak. Jadi istilahnya orang nanya tekanan air tuh biasanya untuk ini Pak, untuk proyek-proyek yang komersial seperti mall, apartemen. Karena kan tekanan airnya berbeda ya antara di atas dengan yang di bawah. Tapi selama ini sih kita nggak pernah ada masalah dengan pressure valve. Seperti itu ya. Sama ini Pak, saya jadi pertanyaan juga untuk kualitas air Pak. Kualitas air itu menentukan nggak sih Pak sebetulnya? Karena kan ada beberapa akhirnya produknya jadi gampang berlumut lah atau seperti apa? Gampang kuning lah. Ya. Iya Pak. Oke gini. Anti stain ini anti noda, tapi bukan berarti
air yang dikeluarkan itu harus tidak bersih. Sebetulnya air itu tetap berpengaruh, Pak. Karena kenapa? Karakteristik dari si keramik sendiri, bukan karena lapisannya. Jadi dengan anti-stain iya dia lebih tahan, tapi air yang dikeluarkan juga kalau bisa jangan menggunakan yang ada air yang mengandung besi. Karena contoh misalnya Bapak tinggal di daerah anggaplah di daerah Kalimantan ya Pak ya. Air di Kalimantan itu kan sedikit kurang baik kita bilang. Nah, seperti air sadah lah orang bilang. Nah, itu lama-kelamaan tetap akan bernoda Pak kalau begitu. Karena kandungan besi yang ada di dalam air tersebut. Loh, terus bedanya apa sama merek lain? Merek lain nggak nyampe setahun udah hancur Pak, udah butek sekali dan berkerak. Kalau kita itu bisa bertahan jauh-jauh lebih lama dari mereka. Tapi ya tetap benar yang Bapak bilang, kuncinya adalah airnya. Jadi walaupun diberikan teknologi yang bagus juga, tetap air juga menjadi bagian penting juga sih. Ada filter khusus mungkin Pak? Mungkin yang disediakan? Filter khusus sih nggak ada sih Pak. Filter khusus nggak ada, karena biasanya kalau di commercial project, di apartemen maupun di hotel, contoh lah hotel kayak di Kalimantan begitu Pak, mereka punya filter air sendiri. Jadi sebelum masuk ke seluruh sanitarinya dia menggunakan air yang sudah difilter. Oke, baik. Itu untuk toren air untuk ini ya Pak ya, untuk klosetnya sendiri itu sudah termasuk ya Pak ya, termasuk isi clean juga kan? Oh iya, termasuk Pak, termasuk. Di dalamnya ya? Di dalamnya tidak, tapi di luarnya. Di dalamnya karena tidak, kalau di dalamnya kan jarang ada kotoran ya Pak biasanya, kecuali memang airnya sendiri kotor, beda. Oh oke. Seperti itu. Oke. Silakan Pak Irdan. Ya, saya lanjut sedikit. Ini ada smart wall hang water closet, di mana di sini menggunakan remote control. Jadi kita bisa atur mulai dari temperatur air sampai arah pijatan maupun tekanan air untuk membersihkannya. Wah, ini juga kebetulan ada pertanyaan tentang wall hang nih, Pak Irdan. Gimana nih? Dari Pak Adi Susanto menanyakan apakah Rigel ada produk closet yang wall hang. Berarti ada ya? Ada Pak Adi. Jadi gini, Rigel itu punya closet tipe pertama water closet yang two type atau kita bilang close couple yang ada tangki dan bowl-nya, ya kan? Lalu ada one piece atau monoblock. Nah, lalu ada yang versi wall hang atau toilet menggantung, ya kan? Ada lagi versi pedestal. Jadi yang masih ada kakinya di bawah. Lalu ada juga yang squat toilet atau toilet jongkok. Seperti itu. Masih ada ya Pak ya? Masih sih Pak, beberapa Pak. Bahkan kita ada satu proyek mungkin pabrik ya Pak ya. Itu 300 lebih Pak squat toilet semua. Really squat toilet semua, dan itu menggunakan manual flush valve yang dipencet dia keluar airnya. Real in Indonesia masih dipakai ternyata. Oke, terjawab Pak Adi. Semoga sudah cukup jawabannya. Ternyata Rigel ada ya Pak ya wall hang. Silakan. Ada. Wah, lengkap pokoknya kalau Rigel. Nah, jadi ada integrated smart water closet, pedestal dengan teknologi yang mumpuni. Mungkin kalau Bapak Ibu sering lihat YouTube di rumah-rumahnya seperti mungkin The Sultan, Raffi Ahmad atau siapapun artis-artis yang kalau masuk toiletnya buka sendiri, ya kan? Ada infrared untuk membersihkan kuman, lalu ada dryernya, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Ini adalah smart water closet. Jadi dia juga buka tutupnya juga otomatis menggunakan sensor, jadi lengkap. Lalu ada bidet. Itu Pak, saya jadi ada pertanyaan yang ini kan semua berhubungan dengan elektrikal ya Pak ya? Ya. Untuk elektrikalnya sendiri ini gimana ya Pak? Mas kayak lebih jadi rawan untuk konsleting kah atau Oke. Seperti apa gitu Pak? Saya simpan pertanyaan Pak Deka dulu karena itu sebetulnya bagian dari fitur kita. Oke. Saya speed up dikit nih Pak. Wah, saya ngebut nih sekarang. Kalau elektronik bidet ini adalah fitur tambahan bagi kloset yang Bapak Ibu sudah ada. Jadi kita bisa tambahkan tutup dengan cukup dengan tutup toiletnya, lalu dia dengan menggunakan bidet bisa langsung ada elektronik bidet. Ini yang menggunakan listrik. Oke. Nah, tapi kalau yang nggak menggunakan listrik kayak di mall-mall menggunakan tuas, ada nggak? Ada. Namanya mechanical bidet. Cukup dengan ganti tutup juga. Nah, ini ada tuasnya. Jadi tidak selamanya produk Rigel
wah kalau saya sudah terlanjur menggunakan tipe yang lain, yang ini saya nggak bisa dapat. Disesuaikan Pak, karena ini kan SNI. Jadi ada plus minus. Memang tidak mungkin pas sekali, tapi masih acceptable. Masih bisa dan ya Pak ya? Masih bisa. Dan nozzle-nya itu self cleaning. Jadi nggak usah capek-capek ditarik, dibersihin, nggak usah. Setiap kita flush dan setiap kita menggunakan, dia akan membersihkan otomatis. Oh, canggih ya? Canggih. Ini saya ngebut lagi nih Pak, mungkin karena waktu juga ya. Jadi ada lagi urinal kita yang bentuknya unik ini. Nah, bedanya apa dengan urinal yang lain? Pertama, ini bisa dipakai untuk anak kecil dan orang dewasa tanpa perlu penyesuaian lagi. Biasanya kalau urinal kan ada penyesuaian ya, tingginya ya, kalau untuk anak kecil. Tapi kalau ini bisa untuk anak kecil dan orang dewasa. Dan tidak perlu pakai akrilik karena sudah anti splash angle. Seperti itu. Dan untuk membersihkannya juga dia ada spreader, jadi sekeliling bowlnya penuh airnya. Jadi ya terlalui oleh air, terbasuh oleh air. Nah mungkin kalau tahu biasanya bapak-bapak suka pada kreatif nih, kalau misalnya nggak ada orang, buang air kecilnya membentuk angka 8, desain model naga gitu kan, kita nggak tahu ya Pak ya. Nah tapi dengan menggunakan spreader ini, satu bowl ini otomatis akan bersih secara seketika. Jadi tidak ada bau pesing lah kita bilang. Ya. Tapi ini menggunakan sensor Pak? Atau bisa yang manual sensor tadi? Ini sensor sih Pak. Kalau yang manual tetap seperti box rim sih. Kalau untuk urinal ya. Jadi nggak bisa ada manualnya gitu? Nggak. Karena spesialnya di spreadernya ini. Di alat kecilnya yang putih ini. Ini yang mendistribusikan spread waternya. Oke. Lalu ada ya. Izin tentang urinal ini, saya Sahlan ya. Iya, Pak. Dari Medan. Urinal ini sering komplainan kita, khususnya umat muslim ya, yang laki-laki. Ini seringkali keciprat ini, apa namanya, najis dari kencing, terus kemudian problemnya ini kalau mau istilahnya itu mencuci. Oke. Itu gimana istinjanya itu? Airnya dari mana airnya? Saya suka banget nih sama ini nih. Oke, saya langsung jawab Terima kasih Pak Syaran. Ya. Jadi gini, Pak, mengenai muncrat tadi ya Pak ya, kita sudah ada angle anti splash-nya. Jadi tanpa akrilik dia tidak akan muncrat Pak, karena didesainnya sudah dalam ini. Jadi aman dari muncratnya. Dan kalau Bapak mau untuk nozzle-nya, untuk membersihkan kan biasa ada nozzle-nya atau selangnya lah ya. Nah kita ada satu tipe yang ininya sedikit tertutup tapi ada nozzle-nya turun ke bawah. Gitu. Jadi gini Pak, ini kan saya kebetulan kan sering desain masjid ya. Ya, sering ini yang urinal model berdiri ini ditolak ini biasanya. Karena persoalannya kan persoalan yang memang kebersihannya secara orang yang kencingnya itu yang nggak terjaga karena kalau di bandara itu sekarang rata-rata udah pakai akrilik itu penahan. Udah pakai akrilik ya Pak ya. Betul. Tapi kalau yang ini saya lihat ini kan di mall ini sering ini yang model begini. Ya, cuma ragu orang makanya. Jadi sering kalau di masjid itu mereka butuh sebenarnya untuk yang betul-betul ramah terhadap fungsi masjid lah. Urinal ini. Betul. Jadi kalau aku boleh bilang untuk jaminan anti splash, produk kita ini udah dipakai di District 8 Pak. Jadi di District 8 sendiri itu sudah istilahnya kita sudah jamin bahwa dia tidak akan muncrat. Pertama itu. Dan kedua juga kalau masalah untuk mengenai nozzle, mungkin aku harus kasih lihat Bapak yang versi ada nozzle-nya ya Pak ya. Boleh Pak. Ya mungkin nanti cuman tidak terlihat jelas sih. Coba kita. Nah ini nih Pak. Nanti coba kita. Jadi sebetulnya ya. Nanti setelah ini kita coba share ke Pak Sahlan ya Pak nomornya. Boleh. Dan saya Masih Pak. Kebetulan saya sedang ada mendesain beberapa masjid ini. Mantap. Siapa? Aku bantu. Nanti saya kasih gambar 3D-nya detail. Jadi Bapak bisa lihat produknya itu gimana gitu loh ya. Oke. Bapak kalau ke Medan nanti aku kenalin sama distributorku Pak, ada Denis Laras. Itu yang saya tunggu. Nanti di info ya Pak ya, di katalog saya lengkapi ya Pak. Makasih. Oke, saya lanjut ya Pak, izin ya. Jadi lalu ada glass sense flash valve.
Nah, ini flash valve dengan menggunakan teknologi tempered glass seperti yang saya bilang tadi. Tujuannya tempered glass apa sih? Pertama, dia tidak mudah bernoda dan dia gampang dibersihkan. Nah, uniknya dari teknologi sensornya si Rigel, dia tidak menggunakan infrared, tapi dia menggunakan laser. Nah, bedanya apa sih sebetulnya? Kalau infrared itu dia dipengaruhi dari brightness maupun warna baju yang dipakai. Jadi kalau warna bajunya terang, dia akan selalu membaca dekat. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu misalnya pakai baju terang ke kloset atau flash valve yang ada sensornya, dia otomatis akan flashing, lebih sering flashing ya. Nah, tapi kalau dengan laser, dia benar-benar mengukur jaraknya. Jadi terlepas dari pakai baju warna apa, pencahayaannya gimana, dia akan atur dari sisi jarak. Lebih precise ya. Oke, lalu sensor, lalu untuk faucet kita juga ada teknologi namanya bubble effect. Nah, bubble effect ini apa? Biasanya kalau di faucet yang premium atau kran yang premium, Bapak buka full, dia tidak akan muncrat ke Bapak airnya, tapi dia akan rubah menjadi seperti bubble. Nah, ini dihembuskan angin Pak di sini supaya berasanya apa? Berasanya Bapak full. Walaupun ada volumenya sama. Ya Pak ya. Betul, dan dia bisa irit loh Pak. Dia bisa 2 liter per menit. Nah, biasanya memang berapa? Bisa 4 sampai 5 liter per menit kalau kita buka full. Jadi dia jauh lebih irit. Nah, ini juga warna-warna yang tadi saya bilang ada di sini nih. Jadi pilihan-pilihannya jelas nih ya. Tuh, seperti ini. Oke. Nah, premium lalu ya, Pak, warna-warna premium. Lalu saya hutang satu pertanyaan dari Pak Deka. Bagaimana mengenai konsumsi listrik? Nah, ini yang unik. Rigel itu menyediakan teknologi namanya hydropower teknologi atau hidrogen teknologi, di mana seluruh LED itu bisa menggunakan baterai isi ulang. Loh, di charge-nya pakai apa? Di charge-nya dengan menggunakan energi air yang melewati faucet tersebut. Jadi dirubah energi kinetiknya jadi listrik, recharge. Tidak itu ya Pak, tidak ngambil dari energi colokan ya Pak sebetulnya ya, dari listrik konvensional. Jadi kita kasih pilihan Pak. Jadi kalau Bapak mau menggunakan hydropower teknologi bisa, tapi kita ada switchernya. Jadi pada saat misalnya baterainya sudah saturated atau sudah soak kita bilang ya, atau sudah rusak, dia tidak akan ada loss power, tapi dia akan langsung di switch ke colokan voltase biasa yang seperti di rumah. Jadi aman. Nah, daya tahan baterai ini bisa sampai 6 tahun. Worth it gak? Worth it banget. Kalau bisa dibilang untuk mengganti baterai setelah 6 tahun dibanding dengan listrik yang dikeluarkan atau dihasilkan jauh lebih irit. Jauh lebih irit. Itu untuk penggantian baterainya penggantian baterainya sebetulnya itu seperti baterai A2 ya. Cuma dia ada dockingnya, ada tempatnya. Sama ada kabel khususnya, jadi ya Bapak nggak bisa ganti, beli sendiri sih, harus beli ke Rigel juga untuk yang itu. Dan diaplikasikan oleh engineer. Iya, biasanya kita akan kasih manual instruction, later kalau Bapak mau cabut, Bapak tinggal pasang lagi juga bisa. Oh, bisa kita sendiri juga Pak? Sebetulnya bisa Pak. Bahkan untuk adjust duration fast valve juga Bapak bisa adjust sendiri dengan manual kita. Jadi fitur-fitur ini ada di seluruh produk Rigel. Lalu terakhir, centralized foam soap. Mungkin ada break sebentar. Ini kayaknya pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan oleh Pak Bintang MZ. Selamat sore Pak Bintang. Jadi Pak Bintang tuh menanyakan Pak sebetulnya. Jadi mengenai sensor. Jadi pertanyaannya, produk Rigel kan masih tergolong baru juga di Indonesia. Bagaimana mengatasi soal klaim? Gitu. Pertama, apabila terjadi masalah sensor Pak di smartwatch closet-nya. Kadang-kalanya ada pada penggunaan yang kurang paham asal pencet sehingga berpengaruh ke pemakaian. Lalu yang kedua masalah healthcare product Pak. Apakah Rigel juga akan baby bath? Mungkin pertanyaan yang pertama dulu Pak, untuk mengklaim apabila ada trouble di sensor. Jadi aku perlu info juga, memang kalau untuk produk sensor itu kita harus perlakukan secara delicate. Terlepas dari apapun brandnya yang diusung ya, karena bagian dari sensor itu sendiri yang paling rentan adalah selenoidnya. Nah, banyak dari part-part sensor selenoidnya setelah 1 tahun dia akan saturated, karena kan dia akan terus digunakan kan.
Setiap hari itu akan mungkin lebih dari 30 kali dia akan menggunakan sensor, ya kan? Nah, kedua, sebetulnya tidak usah khawatir masalah override button-nya. Jadi sebetulnya dia memang terpisah, Pak, sensor dengan override button. Jadi dia tidak mungkin ada, misalnya kita sudah ada sensor terus kita pencet override lagi, dia akan 2 kali kerja. Enggak juga, Pak. Dia akan pilih satu-satu, Pak. Jadi pada saat override dia akan kasih waktu time untuk ngisi lagi, baru dia akan flashing lagi. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, Pak, mengenai healthcare product, Pak, apakah Rigel juga menyediakan healthcare produk untuk Rigel memang spesialisasinya itu untuk commercial project dan healthcare. Nah, barang-barang healthcare kita tidak saya masukkan di sini karena dia benar-benar delicate untuk dokter. Jadi pertama mulai dari slope sync kita ada loh, Pak. Lalu kita ada lavatory untuk ostomi. Jadi selesai orang bedah ostomi ya, biasa kan orang ada pembuangannya di perut ya, Pak ya. Nah, itu kita punya lavatory khusus untuk membersihkan, Pak. Lalu ada juga water closet untuk keperluan laboratorium. Jadi feses maupun air urinnya itu diambil langsung ke laboratorium untuk sampel. Jadi nggak perlu pakai tempat-tempat kecil lagi, Pak. Nah, sampai sedetail itu, baby changing station masuk di dalamnya. Sampai lavatory untuk operasi, itu berbeda ya. Jadi lebih dalam, jadi bisa untuk membersihkan tangan dokter tanpa ada cipratan maupun bau yang keluar dari trap si lavatory. Kita tutup dengan membran khusus. Nah, itu sampai sedetail itu untuk healthcare. Nah, aku nggak bawakan sekarang nih karena aku pikir tidak menyasar ke healthcare tadi. Tapi pengalaman kita untuk beberapa konsultan yang memang khusus untuk healthcare, kita akan sediakan presentasi khusus yang lebih detail untuk produk-produk healthcare. Oke. Tapi apakah ada lengkap, Pak? Justru kita kekuatannya di komersial dan healthcare. No worries. Mudah-mudahan lengkap ya, Pak. Berarti nanti kalau misalnya ada kebutuhan dari Pak Bintang, bisa ya Pak mengenai produk healthcare? Bisa. Karena kebetulan Pak Bintang sendiri dari Trimaya Hospital. Mungkin ada kebutuhan di hospitalnya, Pak, gitu. Kalau untuk healthcare, aku sarankan sesi tersendiri karena itu akan detail, Bu. Jadi satu-satu, mulai dari baby changing station sampai untuk membersihkan juga untuk jompo gitu ya. Ada bangku yang dari aluminium sampai bangku nilon, shower setnya juga beda. Jadi produknya banyak kalau untuk healthcare. Tapi itu harus satu-satu nih, tergantung kebutuhan. Jadi mohon maaf untuk sesi sekarang aku nggak breakdown detail untuk healthcare. Tapi aku kenalkan mengenai pertama Rigel siapa, produk fokusnya, lalu ada beberapa fitur yang aku mau highlight seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Irdan, nanti bisa di-share ke Pak Bintang ya, Pak. Pasti dong, pasti. Nah, lalu untuk fitur lainnya adalah centralized foam soap. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau auto soap dispenser biasanya satu soap dispenser, satu bowl soap bottle-nya. Betul ya? Satu-satu. Kalau kita satu soap bottle untuk 5 soap dispenser. Jadi irit airnya dan nggak perlu bolak-balik orang buka isi, tidak perlu. Satu dia akan langsung sebar untuk 5 soap dispenser. Dan anti drip plus single shot 1 kali tangan. Langsung dirubah dalam bentuk foam. Ini itu masih Pak, saya jadi ada pertanyaan yang tadi. Ini masuk juga dalam yang konversi energi juga sih Pak? Atau tidak? Karena ada LED-nya Pak di sini Pak. Jadi sama ya Pak konsepnya seperti tadi? Bisa menggunakan dengan hydropower teknologi. Tapi yang lebih ditekankan sebetulnya centralized foam soap ini. Karena merek lain biasanya satu-satu Pak. Iya betul. Jadi si maintenance mesti buka isi. Nah kalau kita satu all for 5. Iya baik. Ya. Lalu ada air induction, shower head-nya dirubah airnya itu menjadi air hujan. Jadi seperti air hujan jatuhnya. Lalu ada juga untuk speaker Bluetooth di shower. Jadi kalau mau denger lagu kan tenang aja, ini listriknya dari hydropower teknologi juga. Ada petirnya juga Pak. Aman Pak, nggak colokan listrik Pak, aman. Nah ini remote control biasa untuk orang building management, digunakan untuk kalibrasi, tes produk-produk Rigel. Jadi nggak perlu bongkar.
Makanya kalau beli produk Rigel untuk satu apartemen, satu mall, cukup beli remote controlnya satu aja deh. Jadi dipegang building maintenance, dia mau ngecek apakah rusak, dia mau setting, bisa dari sini semua. Ya. Wow. Nah, ada lagi hand speed dryer. Nah, ini yang dipakai di depak barang. Jadi ada filter purifiernya sama antibakterialnya. Jadi nggak usah khawatir pakai pakai hand dryer Rigel, nggak geli kok. Istilahnya nggak ada filternya. Biasa kalau orang kan, filternya kotor, saya mendingan pakai tisu. Nggak usah khawatir, ada purifiernya, aman. Nah, sampai yang detail model-model kecil seperti ini, itu juga sudah menggunakan filter. Terakhir, paper holder dan hand bidet. Paper holder kita ada yang unik, bentuknya ada yang seperti ini, di atasnya kotak. Ada yang tahu untuk apa? Menyimpan gadget, Pak? Atau? Betul. Handphone di situ. Karena kenapa orang ke toilet taruh handphone di bulat ini banyak yang nyemplung akhirnya. Akhirnya kita siapkan, kita siapin yang kotak aja deh. Jadi orang bisa taruh easy, ya. Dan bidet sprayer ada juga yang anti theft. Jadi I'm really fasten things up, hopes meet timeline. betul impresif banget Pak, kayak benar-benar teknologinya sangat sangat benar-benar beda banget. Beda ya. Jadi yang memang kita tekankan ke pengguna adalah if you looking for only design, it's not us. Tapi if you looking for inventions, if you looking for features, ada di kita. Karena kita memang spesialis untuk green sanitary. Tapi dengan fasilitas dan kemewahan yang tadi bisa kita udah Bapak presentasikan, itu jadi harga Pak. Oke. Yang terakhir ya pertanyaannya. Oke, gini. Kalau untuk keramik kita, kloset, lavatory, kita on par kok sebetulnya sama market leadernya, ya. Yang Asia ya Pak, jangan di Eropa ya Pak. Baik. Kalau Eropa kan di atas ya. Nah, tapi kalau untuk faucet, aksesoris, sebetulnya kualitas kita setara dengan si Eropa. Karena dalamnya faucet kita itu semuanya full kuningan Pak. Jadi istilahnya aman. Kan banyak kalau yang murah-murah faucet enteng ya. Iya betul. Enteng karena dalamnya itu nggak full kuningan. Emang efeknya di mana? Pada saat terlalu sering dilalui air, karatan, jadi beracun. Nah kalau kita dalamnya full brush. Nah plus kita kasih regulator. Jadi kualitas kita sebenarnya kualitas Eropa, tapi harganya 10-15% di bawah si market leader. Wow. That's why kita bisa banyak menggantikan si market leader untuk yang faucet, aksesoris itu di produk proyek-proyek komersial mereka. Lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Khairul Huda. Beliau bertanya, apa kelebihan produk Rigel dibandingkan produk lainnya Pak yang sudah beredar di pasaran secara material atau bahan? Apakah menggunakan material yang lebih kuat dibanding yang lainnya? Dan secara lapisan keramik berapa tahun agar kualitas keramik tetap mengkilap dibanding yang lain? Silakan. Oke, saya jawab. Sebetulnya kalau dibilang perbedaannya apa sih dengan brand yang ada di lapangan atau di pasar? Perbedaannya jelas mereka setiap brand itu mempunyai apa ya kita bilang fokus yang berbeda. Kalau si market leader fokusnya adalah desain. Jadi fokus di desain. Desain dia makanya unik-unik. Tapi dia tidak mengedepankan fitur di produk-produknya mereka. Ada yang lebih mengedepankan brandnya sendiri. Seperti model-model Eropa ya kan, ada yang di endorse by top international architect ya buat khusus premium setnya. Nah tapi kalau si Rigel kita ini memang green sanitary yang berfokus dengan fitur yang ada gitu loh. Jadi kita bisa mendapat mungkin outlooknya serupa nih dengan kompetitor, tapi fitur yang kita benamkan jauh-jauh lebih banyak. Contoh aja kayak tadi misalnya 9030. Kalau dilihat secara kasat mata mungkin seperti kayak kloset biasa nih, sama aja nih. Tapi fiturnya segitu banyaknya, berbeda. Betul? Jadi dengan fitur yang sebanyak itu harusnya di level brand yang sekarang ini itu harusnya di atasnya dia. Tapi kita kasih dengan
pricing yang sama dengan si kompetitor yang lebih di bawah dia bahkan. Kedua, benar yang tadi Bapak bilang bahwa ada nggak sih perbedaan materialnya? Sebetulnya beda. Kalau Bapak atau Ibu tadi lihat presentasi saya, lihat video saya, material Rigel itu kan lebih pearl white kalau kita bilang, lebih putih ya, dan lebih tahan terhadap noda. Karena kenapa? Material keramiknya sendiri beda. Material keramiknya menggunakan Vitreous China. Nah, mungkin boleh dicek nih, kalau kan kita biasa sering nih tanya Mbah Google gitu ya. Beda Vitreous China sama keramik biasa apa sih? Bedanya adalah Vitreous China itu keramik yang sudah dipakai lapisan enamel. Nah, dia jadi lebih tahan goresan dan dia lebih shiny itu. Nah, bayangkan sudah menggunakan Vitreous China dilapis lagi dengan anti-stain teknologi. Makanya saya bilang kloset Rigel tahan nggak? Tahan, tapi kalau airnya begitu ya tetap nanti akan ada kalanya dia menguning juga. Karena airnya sendiri karakteristiknya kan sangat merusak ya. Nah, kalau mengenai berapa lama lapisan yang bertahan, kita klaim lapisan itu lifetime guarantee. Lifetime guarantee under normal circumstances. Contoh, kalau Bapak pakai air laut seterusnya atau pakai air yang mengandung besi, ya mungkin perlu dibersihkan, karena kita udah menyarankan nih Pak dari awal bahwa airnya itu kalau bisa difilter. Karena sebetulnya apapun brand dari keramik, tidak ada yang benar-benar anti dari karat atau anti dari kerak. Kalau anti noda untuk kotoran, ya. Tapi kalau kualitas air yang merusak itu beda. It's different things. Two different things actually. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, atau MEP, kita bisa mendapatkan informasi mengenai detail spesifikasi sebuah material atau sebuah produk. Jadi di sini kita meng-create Katalog Pro seperti sosial media pada umumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengakses atau menjadi user Katalog Pro, tinggal klik Katalog Pro, tinggal ketik katalogpro.co.id, dan nanti kalau sudah ada tampilan seperti ini, tinggal klik button sign up with email. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman harus meregistrasi diri terlebih dahulu sebelum masuk atau mengakses ke dalam Katalog Pro. Jadi nanti di sini ada, pada saat mengklik sign up with email, nanti ada form registrasi seperti ini yang bisa langsung diisi oleh teman-teman, dan nanti ada email balasan dari Katalog Pro pada saat teman-teman sign up atau meregistrasi diri. Dan setelah itu, setelah meregistrasi diri sendiri, kita tinggal masuk ke dalam Katalog Pro dengan ketik di sini sign in, dan nanti tinggal kita masukkan email yang sudah kita daftarkan seperti ini. Dan password. Dan setelah itu kita sudah bisa mengakses atau sudah bisa masuk ke dalam halaman Katalog Pro. Dan halaman pertama yang kita temukan atau kita buka adalah halaman Brand News. Jadi halaman Brand News adalah halaman di mana semua informasi-informasi mengenai aktivitas Katalog Pro atau mungkin update-update dari teman-teman brand atau produk yang sudah ada di Katalog Pro. Di sini kita bisa melihat di halaman Brand News ini. Jadi halaman Brand News itu kurang lebih seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn. Jadi kita di sini bisa melihat ada apa aja sih update-update dari setiap brand yang ada di dalam Katalog Pro. Dan selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, Katalog Pro adalah sebuah wadah atau platform digital yang dimana teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi mengenai data-data teknis mengenai produk-produk material. Dan di sini sudah kita klasifikasikan produk-produk material tersebut menjadi kategori produk arsitek interior, sipil, dan juga MEP. Pro with Katalog Pro. Oke, terima kasih sekali lagi rekan-rekan dan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan partisipasinya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti program Katalog Pro lainnya. Ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan juga hari Jumat, setiap hari Jumat jam 2 siang, kita akan ada Pro Talks ataupun special talk show seperti itu.
Oke, terima kasih sekali lagi Pak Irdan dan tim dari Rigel lainnya, ada Pak Rizky, Pak Andri, terima kasih. Mas Deka juga terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.